Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja UKIN. Perkenalkan, saya M. Khalil Muntaha, NIM 2574250535. Saya guru PAI mata pelajaran fikih MA swasta Mambaul Ulum, Desa Sumberduren, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus BED 4 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 pada peserta didik fase F kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Materi pembelajaran kedua tentang pernikahan dalam Islam. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan metode 1. Pembelajaran Problem Based Learning PBL, dan yang kedua pembelajaran diferensiasi. Kira-kira seperti apa video saya? Mari kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah makan semua? Sudah. Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Mari kita uji semangat kalian. Tepu 1, tepu 2, tepu 3. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Disilakan. Sebelum pelajaran kami hari ini, mari terlebih dahulu kita Bismillahirrahmanirrahim. Raditu lillahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimni rusdi wa alimni min syarri nafsi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa barusan ilmu yang akan kita pelajari 2 jam ke depan menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sangat aku cinta sayangi, mari kita data atau daftar hadir absen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Randy Aldiansa hadir, alhamdulillah. Siti Aisyah hadir. Sofi Tunazila, Ulfatun Nisa, Yulianti, alhamdulillah. Baik, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia patut berbangga terhadap para jasa pahlawan yang telah memberikan perjuangan terbaik untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, mari kita dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
seru, Indonesia bersatu, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita unggah semangat kita menggunakan tepuk sakinah. Baik, masih ingat tepuk sakinah? Ingat. Siap? Siap. Tepuk sakinah kita mulai. 1, 2, 3. Pasangan, pasangan, pasangan. Jadi kokoh, jadi kokoh, jadi kokoh. Saling hormat, musyawarah untuk sakinah. Satu kali lagi. Pasangan, pasangan, pasangan. Jadi kokoh, jadi kokoh. Saling hormat, saling jaga, saling musyawarah untuk sakinah. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan kalian yang saat ini berada di tingkat MA Mambaul Ulum Sumber Duren, ketika nantinya sudah menjadi alumni dan sesuai ketentuan KUA ataupun aturan pemerintah 20 tahun sudah diperbolehkan berkeluarga, mudah-mudahan ketika berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cinta sayangi, sebelum pada materi pernikahan ini, kemarin kita telah mempelajari tentang peradilan menurut agama Islam. Dengan keadilan, hadirnya peradilan di tengah-tengah masyarakat akan berdampak positif pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yaitu hidup damai, rukun, sentosa. Sekarang kita akan membahas tentang pernikahan. Mengingat tentang nikah, apa itu pernikahan? Pernikahan itu diambil dari kata bahasa Arab nikahun, yang mana nikahun ini sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia yang berarti perkawinan. Pada kesimpulannya, perkawinan adalah menghalalkan suatu pergaulan antara seorang pria dengan wanita yang dahulunya itu haram disentuh, haram dilihat. Dengan adanya proses perkawinan melalui ijab qabul yang sah, maka akan menjadi halal dengan tujuan membina keluarga, kebahagiaan, serta menjadi penanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai imam di dalam bina keluarga ini, untuk melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, dalam hal ini negara hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap undang-undang pernikahan, sehingga timbullah Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah tali asih antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri untuk merajut mengarungi kehidupan berkeluarga dengan tujuan kebaikan, membahagiakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari ini kita sudah ada peraturan di KUA, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Kalau seperti kalian masih berstatus sebagai siswa, masih belum berumur 20 tahun, maka secara undang-undang negara
itu masih tidak mencukupi umur untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Minimal berumur 20 tahun. Sehingga sekarang kita harus konsentrasi pada mata pelajaran, pada kegiatan di dunia pendidikan, baik di sekolah ataupun di pesantren. Anak-anakku yang kami cinta sayangi, bahwa kita ketahui bersama, kita itu sebagai umat Islam diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dengan tujuannya pernikahan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sehingga pada kesimpulannya, jika kalian ingin berkeluarga, misalnya siswa sudah punya tunangan atau yang siswi sudah punya tunangan, murnikan dalam hati tujuan berkeluarga itu yaitu litaskunu ilaiha, untuk memperbaiki diri dengan tujuan yang baik serta bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Maka timbullah hukum-hukum pernikahan. Bagaimana hukum pernikahan itu? Yang pertama mubah, boleh. Hukum pernikahan yang pertama adalah mubah, boleh. Bagi siapa? Bagi yang sudah dewasa, serta bagi yang telah memenuhi syarat mampu memberikan nafkah terhadap keluarga. Yang kedua sunnah. Bagi siapa yang sunnah? Yaitu bagi laki-laki ataupun perempuan yang sudah dewasa, punya kemampuan zahir batin untuk membina keluarga, serta mempunyai bekal untuk merajut keluarga, namun tidak dikhawatirkan terjerumus dalam dunia perzinahan, maka itu hukumnya sunnah untuk berkeluarga. Berdasarkan pada sabda Nabi ini, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Itu timbulnya hukum sunnah. Yang ketiga adalah hukum wajib. Bagi siapa yang wajib? Bagi yang sudah dewasa, yang sudah mampu membina keluarga secara zahir batin, mempunyai kejiwaan yang sempurna, namun dikhawatirkan kalau tidak segera melaksanakan perkawinan akan terjerumus pada perzinahan, maka hukum dari tersebut orang itu wajib melangsungkan pernikahan. Yang keempat, hukumnya adalah makruh. Bagi siapa yang makruh? Yaitu bagi orang yang mempunyai hasrat atau syahwatnya tinggi untuk melangsungkan perkawinan ataupun pernikahan, akan tetapi tidak mempunyai bekal untuk membina keluarga, tidak mempunyai bekal untuk memberikan nafkah yang sempurna kepada istri dan anak keluarga, maka hukum berkeluarga perkawinannya dihukumi makruh. Yang terakhir, hukumnya haram. Bagi siapa yang haram? Bagi laki-laki ataupun perempuan yang berkeluarga atau ingin melangsungkan perkawinan dengan tujuan tidak baik. Contoh, ingin menguasai hartanya istri, ingin menguasai hartanya suami, ataupun ada dendam dari suami kepada istri, ingin membunuh istrinya atau ingin membunuh mertuanya, naudzubillah. Ini haram dilangsungkan pernikahan seperti itu. Maka pada kesimpulannya, hukum pernikahan itu ada 5. Pertama sunnah. Sebelum sunnah itu adalah mubah. Kemudian sunnah. Berikutnya adalah wajib. Yang keempat adalah makruh. Yang kelima adalah haram. Nah,
apakah pernikahan ini semerta terjadi di tengah masyarakat? Tidak. Sebelumnya ada proses khitbah atau proses lamaran atau istilahnya proses pinangan. Setelah mendapatkan persetujuan dari bapak dan ibu kita, mendapatkan ridho dari bapak dan ibu kita, kalau kita ingin meminang Siti Fatimah misalnya, maka diteruskan pada istikharah, kemudian dipinanglah Siti Fatimah kepada orang tuanya oleh kita beserta keluarga kita. Jika diterima dan disetujui, bersyukur alhamdulillah. Kemudian melangsungkan perkawinan. Berikutnya anak-anak, setelah khitbah kita melangsungkan perkawinan, maka di dalam perkawinan itu ada syarat dan ketentuan rukun-rukun tertentu. Apa saja? Untuk berkeluarga, di antara syarat dan rukunnya itu ada calon mempelai pria atau ada calon suami. Yang kedua ada calon istri atau calon mempelai perempuan. Yang ketiga ada wali nikah. Wali nikah ini bermacam-macam. Ada tingkatannya wali nikah. Baik wali dari sang ayah atau kakek dari ayah atau saudara laki-laki dari perempuan tersebut atau saudaranya ayah dan seterusnya. Itu ada 11 tingkatan yang jalur nasab wali dari bab nasab. Berikutnya ada wali hakim. Wali hakim adalah petugas dari KUA atau Kementerian Agama. Yang kelima adalah wali adol. Wali adol itu diambil dari wali hakim yang menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan, yang mana prosesnya perempuan atau laki-laki tersebut tidak mendapatkan restu dari bapak ibunya, akan tetapi yang perempuan dan laki-laki saling mencintai, dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terjerumus dalam dunia perzinahan, naudzubillah. Maka minta tolonglah pada wali hakim, sehingga wali hakim yang melaksanakan perkawinan itu dinamakan wali adol. Berikutnya anak-anak, setelah kita memahami tentang urutan daripada wali tersebut, kita akan mempelajari tentang syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah yang telah kita pahami barusan, bahwa calon pria sebelumnya meminta ataupun meminang kepada calon mempelai perempuan. Ingat, sebelum kalian menentukan pilihan, maka syariat Islam telah menunjuk kita, memberi aturan kepada kita sebaik mungkin. Pertama, istikharah. Istikharah itu baik istikharah secara zahir, juga istikharah secara batin. Istikharah secara zahir melalui musyawarah mufakat, minta ridho orang tua, minta ridho sang ibu. Kemudian setelah itu istikharah secara batin, sholat istikharah atau istikharah lewat membaca Al-Quran. Jika hasilnya baik, teruskan. Jika hasilnya tidak baik, walaupun kita cinta betul pada wanita itu, maka jangan diteruskan. Dikhawatirkan nanti kalau istikharahnya tidak baik, dipaksakan, takut di perjalanan mengarungi kehidupan berkeluarga ada masalah yang tidak terpecahkan. Misalnya orang tua kita meninggal atau wafat, sehingga seorang perempuan yang tidak memiliki ayah atau yatim, siapa yang bertindak menjadi wali? Maka yang bertindak menjadi wali adalah kakek dari
sang ayah atau ayahnya ayah. Kakek dari perempuan itu jalur ayah. Kalau tidak ada kakek, siapa? Maka saudara laki-laki dari perempuan itu. Jika tidak ada, pamannya. Dan seterusnya. Kemudian ada dua saksi yang adil, yang bisa dipercaya. Artinya di dalam melangsungkan akdun nikah itu harus ada saksi, minimal 2 orang. Lebih dari 2 lebih bagus. Kalau hanya 1 bagaimana, Pak? Tidak sah akad nikahnya. Karena paling sedikit saksi pernikahan itu harus 2. Kemudian ijab qabul. Ijab qabul ini seperti hal yang telah kita ketahui di masyarakat. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madzkuri, atau saya terima akad nikahnya Siti Fatimah binti Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai misalnya. Bilang kalau kata saksi bagaimana? Sah? Sah? Ya sah. Kalau kata salah satu saksi atau kedua saksi tidak sah, maka akdun nikahnya harus diulang kembali. Berikutnya syarat dan rukunnya adalah adanya mahar atau mas kawin. Mas kawin ini boleh muajjalan, boleh halan. Yang dimaksud dengan muajjalan itu tidak dibayar secara kontan pada saat perkawinan, tidak apa-apa. Tapi kalau ada kerelaan dari si calon mempelai perempuan, tapi lebih baik langsung dibayar seketika. Manfaatnya apa? Di dalam salah satu kitab diterangkan, jika mas kawin dibayar secara tunai pada saat setelah akad tersebut, akan dimurahkan rezekinya, lancar urusan kehidupannya. Nah, kita kan hidup membina keluarga ingin bahagia. Oleh karenanya, semua prosedur baik yang disunahkan, terlebih yang wajib kita laksanakan, harus dikerjakan. Seperti itu. Baik, anak-anak, mungkin sekilas itu materi yang dapat saya sampaikan terhadap pernikahan menurut agama Islam di tatap muka hari ini, dengan tujuan bahwasanya mudah-mudahan kita yang saat ini masih di dalam dunia pendidikan seperti kalian ini, ketika telah membina keluarga nantinya menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang mawaddah, menjadi keluarga yang warahmah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya anak-anak, saya akan membentuk kelompok belajar seperti halnya tatap muka yang kemarin. Di pertemuan sebelumnya pada waktu pembahasan materi keadilan di dalam hukum agama Islam, kelompoknya sama dengan itu. Artinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bagian putra, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6 bagian siswi atau perempuan. Namun materinya yang akan didiskusikan oleh kalian adalah materi pernikahan menurut agama Islam. Angkat tangan dulu, kelompok mana yang akan mempresentasikan pertama kali? Disilakan. Yang akan mempresentasikan pertama kali kelompok berapa? Monggo. Kelompok 5. Baik, silakan kelompok 5. Mari kita simak bersama. Baik, cukup berdiri di sini ya. Ya, enggak apa-apa kan, kalau di depan banyak yang siswa. Kelompok 5, apa yang akan dipresentasikan atau ada pertanyaan dari kelompok 5 hasil diskusi dengan temannya, monggo. Kenapa? Ya. Kapan laki-laki itu
wajib melangsungkan akad nikah atau perkawinan? Kapan laki-laki itu bisa melangsungkan akad nikah atau perkawinan? Ada pertanyaan lagi? Cukup, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Baik. Ada pertanyaan dari kelompok 5. Kapan laki-laki itu bisa melangsungkan perkawinan ataupun akdun nikah? Adakah kelompok lain yang bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 5 ini? Jika kelompok 5 yang telah menanyakan kapan laki-laki itu bisa melangsungkan pernikahan atau perkawinan, masih belum ada kelompok lain yang bisa membantu untuk menjawab, izinkan saya untuk, baik, ada, baik, silakan. Kapan? Bisa maju. Baik. Kelompok berapa dulu? Kelompok 4 anak-anak akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 5 tadi. Seorang laki-laki wajib menikah apabila 1. Mampu lahir dan batin, mampu memberi nafkah dan mampu berhubungan suami atau istri. 2. Khawatir terjatuh pada perzinaan. Jika tidak menikah, hukumnya menjadi sunnah jika ia mampu tetapi tidak khawatir terjatuh pada perbuatan zina. Bagus, tepuk tangan lagi. Bagaimana kelompok 5? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Dari jawaban kelompok 4 barusan berlandaskan pada ayat Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Adik-adik yang saya cinta sayangi, kesimpulannya dari materi hari ini adalah kita melangsungkan pernikahan yaitu dengan tujuan ingin membina keluarga, membahagiakan keluarga, berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, serta berlandaskan pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Sehingga ketika kita mengarungi kehidupan berumah tangga, bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan perlu diketahui bahwa di tatap muka berikutnya kita akan membahas tentang perceraian, yang mana perceraian ini ada kaitannya dengan perkawinan. Namun mudah-mudahan ketika kalian sudah berkeluarga, juga saya sebagai keluarga dari istri saya, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah agar tidak melangsungkan perceraian. Artinya perkawinan itu 1 kali dalam seumur hidup, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, mungkin itu yang dapat kita simak pada tatap muka pelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian, dan sekali lagi mari kita tepu sakinah untuk menggugah semangat kita sebagai laki-laki yang soleh dan perempuan yang soleha. Masih ingat tepu sakinah? Alhamdulillah. 1, 2, 3. Pasangan jadi kokoh, untuk sakinah. Baik, kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita mulai. Ya Rabbi
Bi ahli samawatin Allahumma rabbi ja'al akhira kalamina minan dunya la ilaha illallah amin Rabbana anfa'na bima Rabbi allimna alladhi yanfa'una